Baik, Bapak Ibu, memang ini sebenarnya singkat padat materi slide yang disiapkan. Kalau tadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Bu UU terkait dengan kategori pangan, nah itu bisa dibilang positif list-nya seperti itu. Apa yang boleh digunakan di pangan olahan itu kita mengacu ke peraturan kategori pangan. Dan yang negatif list-nya itu ada di sini, diatur di sini di peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2023 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Jadi kalau kita lihat judulnya ini ada dua substansi yang diatur di peraturan ini. Pertama, bahan baku yang dilarang, kemudian ada bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Oke, baik. Eh, kita lihat sebagai pendahuluan bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan mengamanahkan pengaturan mengenai bahan dilarang. Kita lihat di Undang-Undang nomor Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, ini di pasal 108 di ayat 3 di huruf B itu ditetapkan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan itu dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Kalau kita lihat peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 ini tentang Badan POM ini di ayat di pasal 3 di ayat satunya di huruf C itu sejalan dengan apa yang diamanahkan di undang-undang tadi yang sudah disebutkan yaitu bahwa Badan POM salah satu fungsinya adalah melakukan penyusunan, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Seperti itu. Dan kemudian kalau kita kembali lagi ke Undang-Undang Pangan di pasal 71, nah kalau tadi kita lihat di pasal 108-nya terkait dengan kewenangan peran dari Badan POM, nah di sini adalah peran pelaku usaha yang juga diamanahkan untuk melakukan pengendalian risiko bahaya pada pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, kemudian sarana produksi maupun dari persorangan sehingga keamanan pangan terjamin. Jadi di sini ditekankan bagaimana pelaku usaha yang terlibat di dalam kegiatan atau proses produksi termasuk penyimpanan, pengangkutan dan peredaran itu harus memenuhi persyaratan sanitasi dan kemudian menjamin keamanan pangan dan atau keselamatan manusia. Oke. Masih kita lihat amanah peraturan perundang-undangan dan kali ini adalah peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Kalau kita lihat pasal 4 tadi sejalan dengan apa yang tertuang di pasal 71 Undang-Undang Pangan. Nah, kita lihat di pasal 14-nya di bagian yang bawah itu di ayat 4-nya bahwa bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan itu untuk pangan olahan ditetapkan oleh kepala badan. Jadi seperti itu amanahnya jelas tertuang di PP 86. Kemudian masih di PP 86 kita lihat di pasal 41 ini terkait dengan pangan tercemar. Kita lihat di ayat 2-nya di huruf C. Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu berupa pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan. Kemudian di dalam penjelasan diuraikan mengenai bahan yang dilarang itu adalah yang karena sifat bahayanya atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga dilarang ditambahkan pada proses produksi dan distribusi pangan. Oke, kalau oke baik, sekarang masuk ke peraturan Badan POM tentang bahan yang dilarang. Ini sebelumnya diatur di dalam peraturan Badan POM nomor 7 tahun 2018. Jadi ini merupakan revisi pertama yang kemudian apa yang melatar belakangi dilakukannya revisi adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang pangan dan kajian resiko yang kemudian menetapkan ada beberapa bahan yang tercantum di dalam peraturan sebelumnya itu dianggap telah memenuhi persyaratan keamanan pangan sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pangan atau bahan tambahan pangan. Kemudian adapun tujuan dilakukannya revisi adalah untuk mengakomodasi inovasi, perkembangan ilmu pengetahuan dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat dari penggunaan bahan baku pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan. Oke, kalau
kita ulas struktur dari peraturan Badan POM nomor 22 ini, kita lihat di batang tubuh ada 8 pasal, kemudian ada 2 lampiran, di mana lampiran 1 itu adalah bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan. Jadi di sini ada dibagi dua, jadi ada bahan yang berasal dari sumber hayati dan kemudian ada senyawa. Dan kemudian ada lampiran 2, nah ini adalah memuat bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Oke. Kalau kita lihat batang tubuhnya, ini ada beberapa ketentuan yang diatur di dalamnya. Ini salah satunya adalah disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan itu dilarang menggunakan bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Bisa berbentuk bahan atau senyawa, bisa tunggal, bisa campuran, baik itu hayati maupun sintetis. Dan kemudian bahan baku yang dilarang ini meliputi bahan yang dapat mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kesehatan. Dan kemudian juga bahan yang kita ketahui sebagai narkotik, psikotropik, nikotin, bahan obat, tumbuhan yang dilindungi, satwa yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing. Kemudian dituangkan pula lampiran 1 dan 2-nya seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah muatan yang tertuang di dalam lampiran 1 maupun lampiran 2. Seperti disebutkan tadi, strukturnya lampiran 1 itu dibagi menjadi 2, ada yang sumbernya hayati dan ada yang senyawa. Jadi mulai dari Abrus pecatorius ini harus diperhatikan nama spesiesnya, kemudian juga nama umumnya, dan perhatikan bagian apa yang dilarang di dalam peraturan ini. Kemudian di lampiran 2 ini kita menuangkan sebagian dari peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan apa zat yang dilarang digunakan sebagai pewarna seperti itu. Dan itu adalah muatan isi substansi yang diatur di dalam lampiran dari peraturan nomor 22 tahun 2023. Ya, seperti yang saya janjikan singkat padat. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, ya saat-saat kritis memang ya. Oh, ya. 6 menit. Oh, alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Bu Deksa. Terima kasih.